Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadira Tamami. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang SDLC lagi, tapi kali ini fokusnya ke 4 fundamental utamanya, yaitu planning, analisis, desain, dan implementasi. Jadi yang pertama itu planning. Planning atau perencanaan adalah proses fundamental untuk memahami proses pembangunan sistem informasi yang harus dibangun dan menentukan bagaimana suatu tim proyek akan membangunnya. Bagian lain yang termasuk dalam perencanaan ini yaitu alokasi sumber daya, perencanaan kapasitas, penjadwalan proyek, estimasi biaya, dan penetapan. Dengan demikian, hasil dari tahap perencanaan ialah rencana proyek, jadwal estimasi biaya, dan ketentuan. Idealnya, manajer proyek dan pengembang dapat bekerja maksimal pada tahap ini. Kemudian pada proses planning ini atau perencanaan itu lebih menekankan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem. Aktivitas tersebut meliputi yang pertama itu pembentukan dan konsolidasi tim pengembang. Kemudian yang kedua itu mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan. Yang ketiga, mengidentifikasi apakah masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem. Yang keempat, menentukan dan evaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem. Yang keempat, penentuan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi. Kemudian yang kedua itu analisis. Jadi fase analisis itu menjawab pertanyaan mengenai apa yang akan dikerjakan sistem, di mana dan kapan digunakan. Pada fase ini, tim proyek melakukan investigasi terhadap kondisi sistem yang ada, pengembangan kesempatan, dan pengembangan konsep pada sistem yang baru. Fase ini membahas mengenai keputusan strategis dalam pengembangan sistem. Pada tahap ini, sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya. Hasil analisis tersebut berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaruan yang dapat diterapkan. Bagian ini juga termasuk dalam bagian perencanaan. Pada tahap analisa sistem ada beberapa aktivitas yang dilakukan. Yang pertama itu melakukan studi literatur untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem. Kemudian yang ketiga, brainstorming dalam tim pengembang mengenai kasus mana yang paling tepat dimodelkan dengan sistem. Kemudian yang ketiga, mengklasifikasikan masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan untuk kasus tersebut. Yang keempat itu analisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan-batasan pada sistem. Yang kelima itu mendefinisikan kebutuhan sistem. Kemudian yang ketiga itu perancangan atau desain. Pada fase ini, fase desain itu menentukan bagaimana sistem akan dioperasikan dalam hardware, software, dan infrastruktur jaringan yang akan ditempatkan di dalam tampilan form, laporan yang akan digunakan, spesifikasi program, database, dan dokumen yang akan dibutuhkan. Tahapan ini menghasilkan prototipe dan beberapa output lain, meliputi dokumen desain, pola, dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Setelah dispesifikasikan, kemudian dilakukan perancangan sistem sebagai tahapan kelanjutannya. Tahapan ini ialah tahap di mana seluruh hasil analisis dan pembahasan tentang spesifikasi sistem diterapkan menjadi rancangan atau cetak biru sebuah sistem. Tahap ini disebut sebagai cetak biru, di mana sistem sudah siap
untuk dikembangkan mulai dari implementasi, analisis, hingga tenaga pendukung sistem yang akan dikembangkan. Kemudian di tahap ini fitur dan operasi-operasi pada sistem dideskripsikan secara detail. Aktivitas-aktivitas dalam perancangan ini yaitu meliputi yang pertama itu menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem. Yang kedua, menganalisa data dan membuat skema database. Yang ketiga, merancang user interface. Kemudian yang terakhir itu implementasi atau implementation. Implementasi adalah fase terakhir dalam SDLC. Fase ini membahas bagaimana sistem dibangun atau yang dibeli dalam kasus package software design. Fase ini yang menjadi fokus utama dari sebagian besar proses pengembangan sistem informasi. Karena fase ini merupakan fase yang terpanjang dan termahal untuk setiap bagian pengembangan. Tahapan berikutnya dari implementasi yaitu mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelumnya dan melakukan uji coba. Kemudian dalam implementasi ada beberapa aktivitas yang dilakukan, yaitu yang pertama itu pembuatan database sesuai skema dari rancangan tadi, yaitu di proses ketiga yaitu desain. Kemudian yang ketiga itu pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem. Yang ketiga pengujian dan perbaikan aplikasi atau debugging. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.